cara membaca dan memahami Alkitab yang seringkali dipakai oleh umat manusia selama ini. Ada minimal 4 cara. Kita dalami keempat cara memahami Alkitab yang secara umum dilakukan oleh orang-orang Kristen sejak dari dulu sampai hari ini. Yang pertama, pemahaman Alkitab secara harafiah. Apa artinya memahami Alkitab secara harafiah? Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia memahami Alkitab itu hanya sekedar dengan apa yang tertulis secara letterlek di dalam Alkitab itu sendiri. Lalu dia lakukanlah itu. Saya ulangi. Memahami Alkitab secara harafiah. Artinya apa? Dia memahami, menggali, mempelajari, mempraktikkan Alkitab itu hanya sebatas dari apa yang tertulis secara letterlek di dalam Alkitab itu sendiri. Mari kita lihat contoh. Pak Doni boleh dibacakan Pak Doni buat kita Keluaran 20 ayat 10. Lalu nanti Pak Edward Matius 12 ayat 1-8 ya Pak Edward. Kita lihat contoh kasus tentang masalah pemahaman Alkitab secara harafiah, secara letterlek yang akhirnya melahirkan kesimpulan yang salah. Ya. Keluaran 20 ayat 10. Silahkan. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Baik. Makasih Pak Dani. Kalau kita lihat kesimpulan dari Keluaran 20 ayat 10, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini di PL ya. Di hari Sabat tidak ada satu aktivitas apapun yang boleh kita lakukan di hari Sabat. Tidak ada satu aktivitas apapun yang boleh kita lakukan selain daripada beribadah. Maka dikatakan di sana, janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau pembantumu atau karyawanmu kira-kira. Hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Termasuk hewanmu. Ya. Atau orang asing di tempat kediamanmu. Artinya apa? Orang-orang di sekitar kita tidak boleh melakukan aktivitas apapun di hari ini selain daripada beribadah. Ya, Bapak Ibu ya. Mari kita bandingkan Keluaran 20 ayat 10 ini dengan Matius pasal 12. Perjanjian Baru ayat 1-8. Silakan Pak Ibu. Matius 12 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang karena lapar. Murid-muridnya kulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu membuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus menjawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana roti sajian tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam. Atau tidakkah kamu baca dalam Taurat hari-hari Sabat imam melanggar Sabat di dalam bait Allah tidak bersalah. Aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi bait Allah.
Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Baik, terima kasih Pak Edward. Nah, kalau kita membandingkan Keluaran pasal 20 ayat 10 dengan Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8, kontradiksi. Kenapa? Jadi di Keluaran 20 tidak boleh aktivitas apapun, kegiatan apapun yang kita lakukan di hari Sabat selain daripada beribadah. Dan itu tidak hanya berlaku kepada manusia, tapi juga terhadap ternak dikatakan, peliharaannya. Nggak boleh. Keluaran pasal 20 ayat 10 itu letterlet dipahami oleh orang Farisi. Letterlet dipahami oleh orang Farisi. Artinya apa? Tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat selain daripada beribadah. Itu konsep berpikir letterlet atau konsep harafiah orang Farisi. Karena memang orang Farisi paham betul PL Perjanjian Lama. Maka waktu di hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Lalu murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya. Orang Farisi sewot. Orang Farisi marah. Orang Farisi protes sama Tuhan Yesus. Lihat, murid-muridku berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Kenapa orang Farisi menegur Yesus dengan perbuatan murid-muridnya? Karena mindset orang Farisi tadi, memaknai Alkitab itu secara harafiah. Artinya apa? Memaknai Alkitab itu hanya sebatas dari apa yang tertulis, seperti di dalam Keluaran 20 ayat 10. Tapi apa jawaban Yesus di dalam ayat 3? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Ayat 3, ayat 4, Yesus mau mengklarifikasi, Yesus mau meluruskan cara berpikir orang Farisi yang hanya memaknai Alkitab secara harafiah. Yang hanya memaknai Alkitab hanya dari apa yang tertulis. Maka Yesus mengklarifikasi itu dengan ayat 3 dan juga ayat 4. Di sana itu Yesus kasih perbandingan. Dengan mengatakan di ayat 3, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika dia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baiknya oleh maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali imam-imam. Jadi di sini Yesus mengatakan pemahaman kalian tentang Keluaran pasal 20 ayat 10 itu hanya sebatas secara harafiah dan itu salah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di Injil Markus, Lukas, ada banyak kasus yang seperti ini juga dicatat ulang. Bahkan ada lagi yang lebih terus terang Yesus lakukan di hadapan orang Farisi. Pada waktu dia menyembuhkan orang yang sakit, pada waktu dia menolong orang yang jatuh ke dalam lubang, itu persis di hari Sabat. Waktu itu juga orang Farisi protes karena Yesus menolong orang yang jatuh ke dalam lubang itu. Karena dianggap oleh orang Farisi, nggak boleh termasuk menolong orang yang sudah mau masuk ke jurang, nggak boleh menolong mereka, apalagi itu konteksnya di hari Sabat. Lagi-lagi ini pemahaman harafiah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati kita sebagai hamba Tuhan kalau mengkhotbahkan semua isi Alkitab itu secara harafiah. Karena nanti ujungnya khotbah kita bisa jadi seperti pemahaman orang Farisi ini. Artinya apa? Bahwa jemaat kita
tidak boleh mengunjungi saudaranya yang sedang jatuh sakit. Karena ini hari Minggu, hari Sabat. Kan berbahaya juga. Saya kasih contoh yang lebih sederhana. Karena banyaknya orang Kristen memahami Sabat itu secara harafiah, mengacu kepada Keluaran 20 ayat 10, Bapak Ibu. Memang betul. Mereka ibadah di hari Minggu, tok gitu. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin. Ibadah itu kan hanya cuma 3 jam. Oke. Lalu setelah mereka pulang gereja, apa yang mereka lakukan? Nyatanya, mereka tidak langsung pulang ke rumah lalu baca Alkitab lagi. Enggak. Dan apa mereka lakukan? Main judi. Di lapo. Mabuk-mabukan di kafe. Pertanyaannya, lu itu hari Sabat ya? Kok justru dipakai main judi? Mabuk-mabukan. Kan hari Sabat. Berarti kan di sini ada pemahaman yang salah. Nah, kita tidak boleh hanya berhenti pada konteks pemahaman Keluar 20:10 secara harafiah. Tapi kita harus lihat Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Artinya apa? Betul. Pada hari Sabat tidak ada alasan lain. Kita harus berbakti, kita harus beribadah, kita harus memuji Tuhan. Tapi jangan ya. Setelah kita selesai berbakti, selesai beribadah, apa yang kita lakukan? Seperti saya katakan tadi, dosa yang dilakukan tuh. Bukan pertanyaannya. Setelah selesai kita melakukan ibadah di hari Minggu, boleh nggak kita buka toko? Boleh. Daripada dipakai, hari Minggu itu setelah selesai gereja, ya berzina, menjudi. Kan lebih baik. Dia menjawab kebutuhan orang. Apalagi misalkan kalau itu misalkan warung nasi kan Bapak Ibu. Jual sembako. Boleh. Tapi harus prioritaskan dulu waktunya untuk berbakti kepada Tuhan. Contoh yang paling ngeri saja Bapak. Saya hari Minggu, kalau sudah selesai pimpin ibadah. Ya, 3 jam. Lalu nanti lanjut lagi yang ibadah sore. Ya, di sela-sela selesai ibadah pagi. Sebelum nanti jam 5-nya, apa yang saya lakukan? Saya baca Alkitab. Saya persiapan materi kuliah kita. Dan itu tidak dosa. Walaupun itu bagian dari aktivitas juga kan gitu. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memahami Alkitab itu hanya sebatas secara harafiah. Karena bisa kita kejebak dalam pola berpikir orang Farisi. Kita lihat contoh kasus lain. Misalkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus tentang larangan makan daging babi. Ah, ini keren nih. Kita cek dulu nih masalah daging babi enak. Oke. Pak Norbert bisa dibacakan dulu buat kita Pak. Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21. Ya, Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21. Lalu nanti Mas Wahyudi 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Kita mau lihat dulu nih tentang larangan makan daging yang sering orang pahami haram. Dan seringkali kita orang-orang Kristen juga jadi hobinya juga tukang mengharam-haramkan sekarang. Nggak jauh beda seperti saudara kita seberang. Ya, kita mau lihat dulu. Apakah memang makan daging babi itu haram? Kan gitu. Kita lihat dulu Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21 Pak Noel boleh ditekan buat kita ya Pak. Ya. Nanti Mas Wahyudi tolong disiapkan Mas ya 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Karena ini hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Ulangan 14 ayat 3 sampai 21. Binatang yang haram tidak haram.
Janganlah engkau makan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memama biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan: dari antara yang memama biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan, dan marmut. Karena semuanya itu memang memama biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memama biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip dan atau bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut, janganlah kamu makan: burung rajawali, ring janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air. Burung ranggung dan bangau menurut jenisnya. Meragai dan kelelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Baik. Terima kasih Pak Nobel. Silakan Mas Wahyudi. Jadi intinya Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Di dalam Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21 jelas tadi yang sudah dibacakan tadi Bapak Ibu ya. Banyaknya dan jenis-jenis nama binatang, burung, ikan yang haram. Tidak boleh kita makan. Termasuk kalau kita perhatikan di ayat 8. Ya. Juga babi hutan. Ayat 8. Karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kau makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Kan saya ambil salah satu sampelnya saja di sini tentang larangan makan daging babi. Begitu kan Bapak Ibu ya? Haram. Begitu. Ya, dan bahkan lagi jenis-jenis yang lain. Mari kita perbandingkan Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21 itu dengan 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Silakan Mas Wajid. 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Baik. Sebelum saya jelaskan, makasih Mas. Sebelum saya jelaskan 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5, kita mau lihat lagi ayat yang lain. Kasusnya Petrus juga ya
menghadapi kasus yang sama. Nah, saya minta dulu Pak Nadeak ya. Pak Nadeak, tolong siapkan dulu Pak ayatnya. Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai 15. Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai 15. Pak Nadeak, tolong siapkan ayatnya. Nah, saya jelaskan dulu Bapak Ibu. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Di dalam Ulangan pasal 4 jelas, detail. Kita diberikan nama, contoh, ya, binatang, burung, ikan yang haram dan yang halal. Ya, jelas sekali. Salah satu contohnya kita ambil di sini, contoh kasusnya adalah tentang babi. Nah, di Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Bapak Ibu ya. Semua yang diciptakan Allah itu baik. Artinya semua binatang-binatang haram dan halal tadi di dalam Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21 adalah ciptaan Tuhan. Adalah buat tangan Tuhan. Hasil karya pekerjaan Tuhan. Itu tidak ada hasil pekerjaan dari si setan. No. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Paulus menegaskan kepada Timotius, karena semua diciptakan Allah itu baik. Artinya apa? Tidak ada yang haram. Dan satu pun tidak ada yang lebih tegas lagi tuh. Jika kita terima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kalau kita hanya memahami Ulangan 14 ayat 3 sampai 21 sampai secara harafiah, maka kita akan ngotot. Gak boleh makan. Contohnya, daging babi. Karena itu akan ngotot di situ kita terus. Jadi pertanyaannya, ada yang salahkah dengan kita Perjanjian Baru yang sepertinya memberikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk bisa menikmati semua yang Tuhan ciptakan, termasuk di Ulangan pasal 14. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jangan sampai suka menambah atau mengurangi Alkitabnya. Jangan sampai kita membuat hukum-hukum baru. Jangan sampai kita membuat kitab-kitab tambahan baru loh Bapak Ibu. Nggak boleh. Karena itu berbahaya. Apalagi kalau ini kita ajarkan hanya secara harafiah kepada jemaat. Aduh. Kasihan jemaat kita itu. Nah, saya katakan tadi, pemahaman secara harafiah yang kayak gini-ginian itu muncul kok di dalam kekristenan kita hari-hari ini. Muncul. Karena kenapa? Dia hanya berhenti memahami Alkitab secara harafiah, atau dia hanya stop berhenti memahami Alkitab di PL, tapi tidak memahami hubungan kitab PL itu dengan kitab BB. Itu masalah. Paulus berkata, semua diciptakan Tuhan itu baik. Dan tidak ada satupun loh, kata Paulus nih, yang haram. Asal kita sebelum menikmati, sebelum memakan makanan itu, kita berdoa dengan terima kasih kepada Tuhan. Karena melalui hasil karya pekerjaan tangannya kita bisa menikmati makanan ini, minuman, daging ini. Lalu kita sampaikan itu dalam doa kita. Ini penting Bapak Ibu. Jadi hati-hati memaknai Alkitab secara harafiah. Tidak semua isi Alkitab itu harus selalu pemahaman kita secara harafiah. Walaupun ada bagian-bagian dari Alkitab memang pemaknanya itu harus harafiah. Apa contohnya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu memang harus kita maknai secara harafiah.
Karena itu bukan bahasa simbolis. Bukan. Itu nggak perlu ditafsir. Itu memang cocok kita paham secara harafiah. Karena itu bicara masalah prinsip. Karena itu bicara masalah doktrin. Karena itu bicara masalah fondasi kekristenan kita. Jadi kalau di dalam kisah para rasul dikatakan, tidak ada satupun jalan keselamatan bagi semua orang yang ada di bawah kolong langit ini selain daripada Yesus Kristus. Itu harus kita pahami secara harafiah. Tapi banyak ayat-ayat yang lain tidak selalu bisa kita samakan pemahaman kita secara harafiah. Nggak boleh Bapak Ibu. Karena nanti akhirnya kita jadi salah tafsir, salah pemahaman, salah pengajaran. Akhirnya apa? Coba. Mari kita lihat contoh kasus yang dialami oleh Petrus. Juga Petrus ini sempat memahami Alkitab secara harafiah tentang masalah makanan haram. Ya, silakan Pak Nadia. Kisah para Rasul 10 ayat 10 sampai 15. Kisah para Rasul 10 ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantungan pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Ayat ke-13, kedengaran olehnya suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Awalnya mindset Petrus juga 11-12 dengan orang Farisi. Memaknai semua ayat Alkitab itu secara harafiah. Artinya apa? Apa yang tertulis, udah mati hidupnya, pegang kuat-kuat. Jadi itu konsep berpikirnya. Jadi dia tidak melihat ayat itu secara konteks, nggak melihat dia. Disamaratakan semua konteksnya. Ini dialami oleh Petrus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, waktu disajikan oleh Tuhan loh ini, disiapkan oleh Tuhan, ya, makanan yang akan dia nikmati. Di dalam 10. Waktu Petrus itu lapar dan ingin makan. Ya. Sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah, coba bayangin Bapak Ibu. Itu dia lagi lapar dahaga, dia ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Ini bicara tentang kehadiran Allah kan pada saat itu kepada Petrus. Lalu di ayat 11, tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Nah, ayat 12 kita perhatikan. Di dalamnya dapat berbagai jenis binatang berkaki 4. Yang mana nih? Yang tadi di dalam Ulangan pasal 14, Bapak Ibu. Ya, makanan-makanan yang haram itu berkaki 4. Ya. Dan juga binatang menjalar dan burung. Itu yang Tuhan sediakan di hadapan Petrus, Bapak Ibu. Maka memang Petrus kaget dia. Ya. Waktu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, sembelihlah, makanlah. Bayangin Bapak Ibu. Yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan. Itu makanan yang haram. Di dalam ayat 12 kan Bapak Ibu. Kaget Petrus. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Di dalam ayat 14.
Tidak Tuhan. Begitu tuh. Tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang halal dan yang tidak tahir. Bayangin Bapak Ibu. Ini Petrus sok tahu. Dia merasa lebih tahu dari Tuhan dan membedakan makanan haram dan halal. Berani-beraninya dia khotbah Tuhan. Berani-beraninya dia menggurui Tuhan, Bapak Ibu. Itu. Ini sama seperti orang-orang Kristen di zaman ini. Iya. Yang saya katakan tadi, nggak jauh beda seperti Petrus. Tuhan, tapi kita bilang haram. Gitu, Bapak Ibu ya. Lalu Tuhan datang kedua kali berbicara kepada Petrus, Bapak Ibu, di dalam ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, ini kan suara Tuhan. Apa yang dinyatakan haram oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini saya katakan tadi, bahayanya pemahaman Alkitab secara harafiah kepada semua isi Alkitab dari PL dan PB. Bahaya. Di sini bahayanya. Sampai Tuhan pun dilawan oleh Petrus. Sampai Tuhan pun dikhotbahi, digurui, diajari oleh Petrus loh Bapak Ibu. Karena dia merasa pemahamannya, pengertiannya sudah lebih baik daripada Tuhan. Maka Tuhan jelaskan dan tegaskan di dalam ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Bapak ini dikasih oleh Yesus Kristus, hati-hati. Jangan sampai kita salah memahami, mengajarkan firman Tuhan. Karena itu akan berakibat buruk terhadap kita dan juga orang-orang yang kita layani. Saya kira inilah salah satu tujuannya kenapa kita perlu belajar Alkitab lebih dalam, lebih luas lagi Bapak Ibu ya. Supaya kita jangan sampai membangun doktrin yang salah. Mari kita dalami tentang masalah makanan ini Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13, nanti Bapak Ibu bisa cek. Kita nggak sempat ada waktu untuk kita baca semuanya. Tapi Bapak Ibu bisa cek sendirilah di Alkitab. Di sana jelas sekali dinyatakan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang Tuhan ciptakan halal, termasuk makanan apapun yang kita makan. Kenapa? Karena makanan itu hanya sebatas untuk konsumsi perut. Makanan itu hanya sebatas untuk menjawab proses metabolisme dalam tubuh kita. Bahkan dalam 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9 di sana jelas dikatakan tidak ada jenis makanan apapun di muka bumi ini yang makin mendekatkan orang kepada Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Artinya apa? Halang-halangi orang membatas-batasi ini yang haram, ini yang halal. Itu tidak langsung otomatis menjamin dia masuk surga. Itu tidak langsung otomatis membuat dia menjadi orang yang paling kudus di muka bumi. Atau menjadi orang yang paling layak dan terhormat di hadapan Tuhan. Itu jelas dalam 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Memang Paulus mengatakan, walaupun makanan tidak mendekatkan dirinya, tidak melayakkan diri seseorang semakin dekat kepada Tuhan. Memang dia katakan, tidak berarti kita seenaknya atau sembarangan makan apapun juga. Nggak boleh juga kan Bapak Ibu? Nggak boleh. Maka ada pertanyaan begini. Pak Tony, berarti kalau begitu tidak ada makanan haram. Semuanya halal? Berarti boleh nggak? Ya, kita mengkonsumsi narkoba. Kembali, Rasul Paulus juga ingatkan. Apakah itu membangun? Kan gitu kira-kira. Apakah itu berkontribusi positif menyehatkan tubuh kita? Tentu kan tidak. Artinya apa? Ya nggak perlu juga gitu kita makan. Kan kira-kira begitu. Tapi maksud Rasul Paulus di sini adalah jangan kita pahami semua ayat Alkitab itu secara harafiah berbahaya. Matius pasal 15 ayat 11 sampai 20 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bisa nanti lihat lagi lebih jauh.
Yang menajiskan seseorang itu bukan masalah soal makanan apa yang dimakan, yang dimasukkan ke dalam mulut dan perut, bukan. Tapi yang menajiskan seseorang itu adalah apakah yang keluar dari hati dan mulut seseorang itu kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengandung unsur dosa atau tidak. Itu kata Matius pasal 15. Bukan masalah makanan. Lebih jauh lagi kita. Mungkin sudah boleh ada juga pertanyaan dalam hati Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak Tony? Kami kan orang Pentakosta kan nggak makan darah. Begitu Bapak Ibu ya. Harus kita posisikan, harus kita letakkan tentang apa alasan kita tidak makan darah. Di PL, Tuhan memang melarang kita makan darah. Alasannya apa? Karena di perjanjian lama, darah itu adalah satu-satunya di PL. Satu-satunya. Alat untuk menghapus dosa di PL. Maka Tuhan bilang, darah itu hanya diperuntukkan untuk Tuhan. Maka tidak boleh manusia makan darah. Oke? Tapi kita jangan hanya berhenti di situ pemahamannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus lihat apa kata Tuhan dalam perjanjian baru tentang darah. Di perjanjian baru, ya, alat pengampunan, pengudusan dan penyucian bagi kita manusia yang berdosa bukan lagi darah binatang, tapi darah Kristus. Artinya, jadi pola perubahan alat yang dipakai oleh Tuhan bagi kita dalam hal untuk mendapatkan pengampunan dosa. Alatnya, polanya tidak lagi darah seperti di perjanjian lama, tapi sudah mengacu kepada darah Yesus di kayu salib. Maka dengan demikian, boleh nggak makan darah? Boleh. Tapi saya sering katakan begini, hendaknya kalau ada orang memilih untuk tidak makan darah, ya silahkan, nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi jangan kita bangun sumber doktrin yang tidak alkitabiah di dalam membangun ya pantangan kita terhadap darah. Nggak boleh. Jadi ya orang yang tidak mau makan darah silahkan saja. Tapi jangan sesekali kita memahami ya larangan makan darah di dalam PL secara harfiah nggak boleh. Karena kita masih punya kitab perjanjian baru. Nah, maka dengan demikian, yang kita tidak makan darah kalau masalah persoalan. Jadi lebih baik sebenarnya kita tidak makan darah itu bukan karena persoalan teologis. Bukan di situ lagi persoalannya, bukan itu lagi dasarnya. Tapi ada kalanya memang masalah kesehatan kan. Ada tipe orang begitu. Ya, kan dari kecil mungkin orang ini nggak senang, nggak suka Kak. Ya kalau itu alasannya salah saja. Tapi kalau secara teologis udah tidak lagi. Ada dasar teologis ketidakbolehan makan darah itu sebenarnya. Karena itu adalah produk daripada ciptaan Tuhan juga kan di dalam tubuh binatang kan sebenarnya darah itu darah yang tadi sudah kita lihat. Nah, maka dengan demikian orang yang memilih saya katakan dari tidak makan darah jangan menghakimi orang yang makan darah. Kau tidak masuk surga kau. Nggak boleh Bapak Ibu. Kan gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang penyuka darah nggak boleh juga menghakimi. Orang yang tidak makan darah dengan mengatakan sesat kau, nggak boleh. Gitu maksud saya ya. Jadi maksudnya nih, kita harus posisikan, kita harus memaknai Alkitab itu secara konteks gitu maksudnya. Bapak Ibu ya. Nah, saya kira begini, banyak kita orang Kristen ini sekarang, ya sebagian besar Bapak Ibu, ya kerjanya saling menghakimi. Gitu. Nah, ini yang menghakimi juga tidak lebih benar hidupnya di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah, yang dihakimi juga tidak menunjukkan juga buah-buah pertobatannya yang lebih benar daripada yang menghakimi. Masalah kan Bapak Ibu. Jadi, saya pikir, udahlah, kita tinggalkanlah itu pola pikir itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, memahami Alkitab secara harfiah, memang kadang-kadang kita di dalam Alkitab
ada bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan harus kita pahami secara harafiah. Saya kasih contoh tadi, keselamatan di dalam Kristus. Hanya satu-satunya. Itu harus kita pahami secara harafiah. Tapi untuk konteks masalah makan dan minum, jangan kita pahami secara harafiah, berbahaya. Ya, tentang hari Sabat tadi Bapak Ibu. Kan gitu. Jangan juga kita pahami secara harafiah. Artinya apa? Hanya berhenti pada pemahaman PL. Tapi harus kita lihat apa kata PB. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Alkitab kita itu bukan hanya PL loh. Juga bukan hanya PB loh. Alkitab kita itu PL dan PB. Bahkan Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk menghanguskan, meniadakan kitab-kitab perjanjian lama. Itu kata isi loh dalam perjanjian baru. Tapi untuk apa? Menyempurnakan, melengkapi, memudahkan kita untuk mempraktekkan itu dulu. Nah, persoalan terbesar dari kekristenan kita seringkali hanya memaknai Alkitab itu secara parsial. Yaitu tadi, iya, ada yang beras sebelah hanya di PL dia. Kan gitu. Sehingga apa Bapak Ibu? Ya, ibadahnya pun ibadah PL. Bapak Ibu tahu lah itu ya. Nah, tapi di sisi lain, iya, dia lupa. Dia juga mengaku dia punya kitab PB. Kan gitu. Baik. Nah, itu sekilas tentang pemahaman kita secara harafiah ini Bapak Ibu. Jadi, jika kita memahami Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus secara harafiah, maka akan banyak kebiasaan dan kasus-kasus dalam Alkitab yang pasti membingungkan kita. Yang akhirnya apa? Pemahaman kita, penjelasan kita, pengajaran kita, khotbah kita, dan praktek hidup kita, dan juga orang yang kita layani, itu bisa menjadi tersesat. Kenapa? Sebab ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang sepertinya memang tidak harus selalu kita pahami secara harafiah, tapi harus kita pahami secara kontekstual. Ya. Nah, maka untuk itu sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita mempelajari, memahami, dan menggali isi Alkitab secara komprehensif, secara menyeluruh, mulai dari PL sampai PB. Jadi kita nggak boleh memisahkan antara PL dan PB supaya kita tidak salah paham.